Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau share berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya tahu tentang seputar keajaiban sholawat. Nah, tentunya pertama-tama ketika saya pengen membaca sholawat itu adalah salah satu punya keinginan ataupun punya hajat yang ingin tergapai dengan wasilah kita memperbanyak sholawat, maka akan semakin mudah dan cepat Allah kabulkan yang namanya hajat itu. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan eh, pengalaman saya ketika membaca sholawat, yaitu yang saya istiqomahkan, yang saya konsistenkan untuk membaca sholawat dari mulai 1.000 satu hari 1.000 saya amalkan, dan shalawatnya itu Shallallahu ala Muhammad Shallallahu ala Muhammad. Nah, saya mulai membiasakan shalawat itu sampai saat ini alhamdulillah masih istiqomah membaca shalawat 1.000 kali gitu ya. Nah, dan ternyata setelah beberapa hari saya istiqomah membaca shalawat, kok malah tambah banyak masalahnya. Saya berpikir seperti itu. Kok belum juga ya terkabulnya sebuah hajat. Saya di situ berpikir, kok saya udah mau ngamalin sholawat, tapi kok nggak ada keajaibannya ya. Nah, dan ternyata teman-teman, tidak sembarangan orang baca sholawat itu langsung Allah kabulkan juga. Tapi yang saya tahu itu adalah ada orang yang mungkin habis baca sholawat, Allah langsung kabulkan semua hajat-hajatnya. Tapi ada juga orang yang mungkin yang tadinya baik-baik saja keadaannya, terus ujung-ujungnya ada hal apa keburukan, misalkan yang tadinya punya usaha, tahu-taunya bangkrut, terus, jadi seolah-olah ada masalah aja gitu. Nah, dan saya juga sempat berpikir seperti itu teman-teman, kok sholawat saya belum tergapai ya. Nah, selepas saya berpikiran begini, ya udahlah mau dikabulin atau tidak membaca sholawat, yang penting saya sudah mengistiqomahkan gitu untuk membaca sholawat. Masalah dikabulkan atau tidak, biarkanlah itu urusan Allah SWT. Yang penting kita sudah berikhtiar. Tak tahunya teman-teman, selepas itu, ketika itu sudah benar pas berserah diri hanya kepada Allah, dan ternyata keajaiban itu datang. Datang teman-teman. Bukan saya muria ya, intinya ketika jujur aja pengen mengenal sholat itu, awal niatnya itu bukan hanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW ya, tapi awalnya itu karena punya masalah yang mungkin tidak ada penyelesaian, karena sudah bingung, sudah ngerasa nggak ada jalan, udah mentok sana sini, dan tidak ada sebuah perubahan dalam hidup mungkin ya. Mungkin saya nggak menceritakan masalah saya itu apa, yang penting yang jelas dari finansial ataupun perekonomian dalam hidup gitu teman-teman, yang mungkin belum baik gitu. Nah, selepas itu sering mengamalkan sholawat. Nah, pas benar-benar kita udah ngerasa, "Ya udahlah, kita pasrah," gitu. Jadi seolah-olah kita tuh sudah benar-benar, nggak menunggu-nunggu gitu teman. Jadi kalau kitanya menunggu-nunggu keajaiban itu datang, maka itu akan semakin lama teman-teman keajaiban itu datang. Tapi kalau misalkan kita pengen cepat gitu ya, keajaiban itu datang, ya udah teman-teman kita seolah-olah, eee, bahasa kasarnya itu kayak bodo amat lah, mau dikabulin atau tidak urusan Allah gitu, yang penting kita sudah berikhtiar aja gitu. Dan banyakin, praktek teman-teman, dibanding kita banyak teori gitu, besok mau sholat ini, besok mau sholat itu, atau misalkan saya mau sholat ini gitu. Tapi pada akhirnya kita nggak konsisten lagi baca sholawatnya. Nah, udahlah kita fokuskan aja satu amalan, satu sholawat mungkin ya. Kita fokuskan sholat itu,
dan tentunya salat apapun juga sama keberkahannya. Nah, yang penting kitanya, suka membaca salat itu dan mudah dihafal, sehingga kita bisa melaksanakan membaca sholawat ataupun mengistiqomahkan baca sholawat, teman-teman. Dan yang saya rasa itu mungkin di luar kemampuan kita ya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita tidak bisa, mendapatkan sesuatu tanpa izin Allah. Tapi kalau sudah membaca sholawat itu teman-teman, nanti kita seolah-olah akan diarahkan gitu ke hal-hal yang mungkin menurut Allah itu terbaik buat kita. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin yang menurut kita baik, belum tentu juga baik menurut Allah. Tapi terkadang kita suka ngerasa, ah, ngerasa patah semangat ataupun, Allah nggak baik nih, nggak ngabulin doa saya, kayak itu hanya ego kita, teman-teman. Tapi kalau kita sudah berserah diri, udahlah, gimana Allah aja. Hidup kita mau baik, hidup kita nggak mau buruk misalkan, yang penting Allah udah tahu yang terbaik buat kita itu apa. Misalkan, kita pengen hidup lebih baik, tapi kok Allah malah berikan saya hidup yang tidak baik, misalkan masih diberikan musibah atau diberikan, keterbatasan waktu, keterbatasan, finansial mungkin ya, malah diberikan tambah masalah. Tapi di titik itu kita tidak menyadari, tidak tahu gitu bahwa dengan hal itu kita lebih fokus beribadah, memperbaiki sikap kita, ucapan kita, pola pikir kita mungkin ya. Nah, nanti setelah itu kalau kita sudah benar-benar, wah, enak ya hidup kayak gini, fokus dengan ibadah, fokus dengan keluarga, selepas itu kita habiskan waktu yang penting-pentingnya aja yang bisa bermanfaat buat keluarga gitu. Nah, setelah itu baru tuh kita serah, oh mungkin Allah itu, menyempitkan rezeki saya saat ini karena Allah biar saya fokus ibadah dan banyak berdoa kepada Allah. Nah, jadi pada intinya kalau kitanya sudah, prasangka ataupun punya perasaan baik, apapun kondisinya, maka saya yakin hidup kalian akan bahagia. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah. Saya undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.